Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan 4 mata kuliah biostatistik dengan materi nilai pengukuran 2 atau ukuran posisi. Nah, ukuran posisi ini nama lainnya adalah ukuran letak ya. Jadi ukuran letak adalah rangkaian ukuran yang didasarkan letak dari suatu distribusi data. Ada berapa ukuran letak atau ukuran posisi? Dibagi menjadi 4, ada median membagi menjadi 2, kuartil membagi menjadi 4, desil membagi menjadi 10, dan persentil membagi menjadi 100. Nah, jadi median kesebut lagi nih. Jadi median itu sekaligus ukuran tengah, sekaligus ukuran posisi. Nah, di sini karena ukuran posisi baik median, kuartil, desil, dan persentil semuanya harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, tadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang median, ini direview saja. Jadi untuk data yang tidak dikelompokkan, dua-duanya sama punya nilai posisi median dan nilai median. Nah, rumusnya berbeda pada saat data yang tidak dikelompokkan. Rumus median adalah n+1/2. Namun, untuk data yang dikelompokkan, cara menentukan posisinya rumusnya adalah n/2. Sedangkan cara mencari nilai medianya tepi kelas ditambah n/2 dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari per frekuensi di kelas itu kalikan interval. Nah, saya langsung lanjut ke kuartil. Jadi kalau kuartil itu membagi menjadi 4. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ada K1, K2, K3. Nah, K1 itu 25% ke kiri, 75% ke kanan. Kalau K2 50%, 50%. Berarti seperti median. Jadi K2 itu nanti nilainya selalu sama dengan median karena membagi menjadi 2. Kalau K3 75%, 25%. Nah, keempat itu apakah ada? Keempat itu tidak ada. Jadi paling tinggi kuartil itu adalah kuartil 3. Nah, bagaimana untuk menghitung data yang tidak dikelompokkan? Kuartil 1 rumusnya 1n+1/4. Jadi di sini 4 ini karena kuartil itu membagi menjadi 4. Kalau tadi median karena rumusnya adalah n+1/2 karena membagi menjadi 2. Nah, karena K1 di sini 1, K2 di sini 2, K3 di sini 3. Jadi membedakan adalah ini di semuanya 4, ini tergantung kuartilnya, sama-sama n+1. Nah, kalau dilihat rumusnya K2 itu sama dengan median. 4 dibagi 2 sama dengan 2, ini seperti 1 n+1/2, seperti nilai median. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jangan lupa setelah kita dapat data harus diurutkan. Kemudian ini misalnya K1, 1 n+1/2 ada datanya 7, berarti 7 tambah 1, 8, 8 bagi 4, 2, langsung kita dapat posisinya. Begitupun untuk K2 dan K3. Nah, ini contoh latihan soal, nanti coba dikerjakan. Nah, kemudian kuartil kalau datanya yang dikelompokkan bagaimana? Nah, kalau dikelompokkan rumusnya, cara mendapatkan posisinya, 1, seperti tadi, kalau tadi median, rumusnya adalah n/2. Nah, kalau untuk data yang dikelompokkan, rumusnya kuartil 1 n/4, 2n/4. 2n/4 sama dengan median, kemudian 3n/4 untuk kuartil 3. Bagaimana rumus untuk mendapatkan tepi kelas hampir sama dengan median, hanya yang membedakan di sini. Tepi kelas sama dengan kalau tadi n/2, ini karena kuartil 1 berarti 1n/4. Ini dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari per frekuensi di kelas itu kalikan interval. Nah, untuk kuartil 2 tinggal diganti rumusnya di sini 2n/4. Untuk kuartil 3 tinggal diganti di sini 3n/4. Nah, itu coba kita langsung praktekkan. Tentukan pertama, kalau ada data seperti ini, kita harus tentukan letak kuartil dulu. Kuartil 1 itu tadi rumusnya 1n/4, berarti 50 dibagi 4, jawabannya 12,5. Nah, kita cara ceknya dari mana? Dari frekuensi kumulatif. Orang 12,5 itu ada di mana? Oh, pasti ada di sini. Kalau di kelas 2, di 10 itu belum masuk orang 12,5. Kalau di sini orang 18 itu sudah masuk. 12,5 itu sudah terwakili di angka ini. Nah, berarti kuartil satunya itu di kelas ketiga. Nah, kita bisa kerjakan
kuartil 1 tepi kelasnya adalah 49,5 ditambah 50/4 atau N-nya dikurangi 10 per frekuensi di kelas itu adalah 8 kali intervalnya. Nah, langsung kita dapat kuartil 2-nya adalah 52,62. Nah, kita coba kerjakan yang kuartil 2. Rumusnya adalah 2n/4, 2 kali 50, 100, 100 bagi 4, 25. 25 itu pasti ada di sini nih. Orang ke-30, karyawan ke-30, berarti orang ke-25 terangkum dalam kotak ini, berarti kelas keempat adalah kuartil 2. Kita masukkan tepi kelasnya adalah 59,5 ditambah 2n+1 berarti 100/4 dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari, berarti sebelumnya 18 per frekuensi di kelas itu adalah 12 kali 10 sama dengan, tinggal dihitung. Nah, kemudian kuartil 3, berarti kuartil 3, 3n/4, 150 bagi 4 itu 37,5, berarti ada di kelas kelima. Tinggal kita masukkan, berarti 69,5 ditambah 3 kali 50/4 dikurangi 30 per 9 kali 10. Nah, kita bisa dapatkan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kemudian yang ketiga setelah median dan kuartil adalah desil. Desil itu membagi menjadi 10. Berarti kalau desil 1, 10% ke kiri, 90% ke kanan. Kalau desil 2, 20% ke kiri, 80% ke kanan. Kalau desil 5, berarti 50% ke kiri, 50% ke kanan. Artinya, desil 5 itu sama dengan kuartil 2 sama dengan median, karena sama-sama membagi menjadi 50%, 50%. Berarti nanti angka kuartil 2 itu sama dengan median, sama dengan desil 5. Nah, bagaimana mendapatkan data desil jika data kita tidak dikelompokkan? Berarti kita masukkan posisi dulu desil 1 karena membagi menjadi 10, berarti di sini 10, 10, 10. Nah, 1 n+1, di sini 2 n+1. Berarti kalau desil 5, berarti 5 n+1/10. Nah, desil itu paling tinggi desil 9, tidak ada desil 10. Desil 9 berarti 9 n+1/10. Ini adalah untuk data tidak dikelompokkan. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mau mencari desil 1. Pertama kita urutkan dulu, kemudian kita buat nilai posisinya. Rumusnya 1, n+1/4, n-nya ada 14. 14 tambah 1, 15. 15 bagi 10, 1,5. Berarti di antara 2 sama 3. Kita pegang dulu posisi 2. Berarti kita masuk 1,5, berarti di sini. Kita pegang dulu posisi 1, berarti 2, ditambah sisanya adalah 0,5. Angka di posisi kedua dikurangi posisi ke-1, karena 1,5 itu ada di sini. Berarti 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 itu 1, 1 kali 0,5, 0,5, 0,5 tambah 2, berarti jawabannya 2,5. Nah, begitupun untuk desil yang lain. Nah, ini latihan soal, bisa coba dikerjakan. Nah, ini desil jika datanya dikelompokkan. Nah, rumusnya sama kayak tadi. Desil 1, 1n+10. Desil 2, 2n+10. Desil 3, 3n/10, dan seterusnya. Tapi kelas untuk cara mendapatkan nilai desilnya, yang ini adalah untuk posisi, yang ini untuk nilai desilnya. Tepi kelas, di sini kalau D1 berarti 1n/10. Dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari per frekuensi kali CI. Desil 5, 5n/10 dikurangi frekuensi kumulatif per F kali CI. Jadi yang membedakan hanya di sini aja. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Misalnya saya mau mengerjakan desil 1, 1n/10, 1 kali 50, 50/10. 5, 5 itu berarti ada di sini nih. Orang kelima itu ada di sini, berarti kelas kedua. Nah, kita hitung tepi kelas ditambah 1 kali 50/10 kurangi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu yang 4 ini sebelumnya, per frekuensi di kelas itu 6 kali intervalnya 10. Nah, langsung bisa kita hitung.
Kemudian untuk desil 5 tinggal mengikuti juga 5 kali 50 per 10 dikurangi frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 10 per frekuensi di kelas itu adalah 8 kali intervalnya. Nah, begitupun untuk desil yang lain. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat, persentil. Persentil itu membagi menjadi 100. Jika tadi median membagi menjadi 2, kuartil membagi menjadi 4, desil membagi menjadi 10, dan persentil membagi menjadi 100. Jadi sama cara menentukannya. Persentil itu rumusnya N untuk data tidak dikelompokkan, cara mendapatkan posisinya N plus 1 per 100. Jadi membedakan yang 100 ini. Nah, kalau untuk data yang dikelompokkan, N per 100. Cara mendapatkan posisi, cara mendapatkan angkanya. Kalau persentil 1, berarti 1 kali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari per frekuensi kalikan intervalnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.